Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah lokasi di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Sejumlah warga pun berlindung. Berdasarkan informasi, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Bogor. Meski demikian, ketinggian debit air di Bendung Katulampa masih normal. Dan pemirsa, kita langsung melihat situasi terkini di Bendung Katulampa Bogor bersama rekan kami Andi Firmansyah di sana. Selamat malam, Andi. Apakah debit air di Bendung Katulampa sudah normal? Baik, Dapi, selamat malam. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini terpantau kondisi debit air, ketinggian air di Bendung Katulampa berada di ketinggian 40 cm atau dengan status normal. Saya akan perlihatkan bagaimana kondisi air saat ini. Baik, Dapi dan juga pemirsa, memang pada siang hari ketinggian air di Bendung Katulampa yakni mencapai 50 cm atau berada di status siaga 4. Namun menjelang sore hari sekitar pukul 6 tadi jelang berbuka puasa, air mengalami penurunan status dari 50 cm menjadi 40 cm atau dengan status normal. Sampai malam tadi status normal masih cukup bertahan hingga pukul 17 malam. Artinya kondisi cuaca di kawasan Puncak Bogor saat ini masih mendung namun tidak terjadi turun hujan. Tapi Baik, kami mendapatkan informasi tadi sore cuaca di Bogor angin kencang dan juga hujan. Bagaimana situasinya saat ini di sana? Baik, tapi memang benar pada pukul 16 telah terjadi hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Kota Bogor. Pada saat hujan terjadi, beberapa wilayah diterjang sejumlah pohon di beberapa kecamatan tumbang. Tak hanya pohon tumbang, namun beberapa warung maupun rumah juga tersapu kencangnya angin sangat kencang sekali. Saat ini petugas BPBD masih terus melakukan pendataan berapa jumlah pohon yang tumbang dan rumah yang rusak akibat angin kencang dan hujan deras yang melanda Kota Bogor pada sore hari. Tapi Andi, apakah hujan deras yang turun tadi berdampak pada aliran di Bendung Katulampa? Dan bagaimana, apakah ada sosialisasi atau pesan yang disampaikan oleh petugas di Katulampa? Baik, tapi pada saat Kota Bogor diguyur hujan yang cukup deras, disertai angin kencang, untuk kondisi debit air, ketinggian air di Bendung Katulampa Bogor tidak terpengaruh adanya peningkatan air. Untuk ketinggian air, apabila ada peningkatan itu terjadi hujan deras di kawasan Puncak Bogor. Memang apabila hujan terjadi di Kota Bogor, ketinggian air tetap tidak akan mempengaruhi. Walaupun hujan melanda Kota Bogor dari pagi hingga malam hari, itu tidak akan mempengaruhi adanya peningkatan status siaga di Katulampa ini. Tapi baik, terakhir Andi, bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh petugas khususnya penjaga di Bendung Katulampa jika memang debit air kembali tinggi? Ya, memang saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dari petugas Bendung Katulampa terus melakukan pemantauan kondisi cuaca di kawasan Puncak Bogor. Memang saat ini kondisi cuaca di kawasan Puncak dalam kondisi mendung. Artinya apabila di kawasan Puncak, kawasan Hulu, hujan deras dapat dipastikan ketinggian air di debit Katulampa ini akan meningkat. Namun petugas terus menghimbau dan telah melakukan koordinasi baik dari hulu hingga ke hilir. Koordinasi dengan pintu air Manggarai maupun pintu air Depok. Artinya sampai saat ini petugas masih memantau kondisi cuaca baik di kawasan Puncak maupun di Kota Bogor sampai malam hari ini. Tapi baik, terima kasih
Andi Firmansyah melaporkan langsung dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi banjir, salah satunya upaya modifikasi cuaca. Sebanyak 9.000 kg natrium klorida dan 2.000 kg kalsium oksida disemai di langit Jawa Barat demi mengurangi curah hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca selama 16 jam sejak Selasa 4 Maret 2025 lalu. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk BMKG. Dalam prosesnya disiapkan ribuan kilogram natrium klorida dan kalsium oksida dalam karung yang diletakkan di dalam pesawat. Karung-karung ini nantinya akan dilepaskan di udara. Berikutnya dipastikan kondisi kelengkapan dan fungsi dari pesawat yang akan diterbangkan di sejumlah titik awan dalam kondisi baik. Pesawat ini akan terbang berkali-kali di udara selama total penerbangan 16 jam. Saat terbang di udara, petugas langsung merobek karung-karung yang berisi natrium klorida, kalsium oksida untuk disemai di awan dan menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 9.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO disemai di langit Jawa Barat. Kapur yang ditabur di gumpalan asap bersifat mengeluarkan panas dan dapat mengurai partikel gas. Akibatnya asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi. Petugas juga terus memantau potensi hujan ekstrim di udara dengan kondisinya, sehingga bisa memantau cuaca terbaru. Kembali di Newsroom, pemirsa, Gubernur Jakarta memantau banjir di sejumlah titik Jakarta menggunakan helikopter pada hari ini. Dari hasil pantauan udara, dipastikan debit air sudah turun dan aktivitas di Jakarta kembali normal. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau banjir menggunakan helikopter milik Korpolairut Baharkam Polri. Pemantauan banjir dilakukan 1 jam, di mana keberangkatan dari penerbangan lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan udara, debit air Manggarai sudah mengalami penurunan dan sejumlah titik banjir di Jakarta sudah surut sehingga aktivitas kembali normal. Terima kasih terlebih dahulu ke Polair yang memfasilitasi untuk melihat secara langsung banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Kedepan, untuk mengantisipasi banjir, Gubernur Jakarta Pramono Anung segera menormalisasi Sungai Ciliwung yang ada di wilayah Pengadegan dan Bidara Ciliwung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi banjir di Durenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya juga menggelar rapat koordinasi penanganan banjir bersama sejumlah pihak. Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Wali Kota Bekasi Triadianto serta Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengunjungi lokasi terdampak banjir di kawasan Durenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Mereka mengunjungi beberapa rumah warga yang mulai surut namun masih menyisakan lumpur. Selain meninjau lokasi banjir, AHY dan Pratikno juga menggelar rapat koordinasi membahas pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir. Baru saja rapat koordinasi untuk membahas detail baik untuk pelaksanaan tanggap darurat maupun rehabilitasi
kondisi kemudian masyarakat yang di rumahnya masih juga membutuhkan bantuan. Kemudian kita masuk juga pada saat yang sama dalam rehabilitasi infrastruktur terutama layanan publik seperti jembatan yang putus, sekolah yang belum bisa dimanfaatkan, semuanya itu juga harus dipulihkan. Jadi tadi kita membahas detail mengenai itu, dan di saat yang sama tadi kita juga membahas tentang bagaimana untuk mengurangi risiko bencana imunitas yang ke depan. Di masa depan kita nanti pemerintah pusat, kemudian kami di PMK dan juga Infrawil sudah membicarakan ini, dan memang momentum dari pelajaran penting mengenai banjir yang besar ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan terintegrasi. Selain meninjau lokasi banjir, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno juga meninjau kondisi jembatan Kemang Pratama Bekasi yang ambles usai diterjang banjir beberapa hari yang lalu. Selain melihat langsung kondisi jembatan, AHY juga memastikan langkah penanganan yang akan dilakukan oleh pemerintah. AHY mengatakan akan ada pembangunan jembatan sementara yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat agar mobilitas masyarakat di kawasan ini dapat tetap berjalan. Nantinya, jembatan juga akan diperbaiki secara permanen yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum.